On cam guys. Vira, Misra, Misrani. Udah kita mulai lagi guys. Jawab atuh. Iya mulai Lin, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, baik itu waktu untuk berkumpul pada hari ini melalui Zoom. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan presentasi yang berjudul Menggambar Anatomi Manusia yang akan kami presentasikan dari kelompok 5 yang beranggotakan Anvelia Lia Averli, Aura Fira Agesti, Jisa Putri, Misrani, dan saya sendiri Martalina sebagai moderator. Untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Verly. Pada Verly saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pengertian menggambar anatomi manusia. Menggambar anatomi yang kita ketahui adalah cara menggambar makhluk hidup, misalnya dalam menggambar manusia dan hewan. Bermacam cara yang dilakukan untuk menyingkap misteri rahasia makhluk hidup, guna mendapatkan ilmu mengenai makhluk hidup. Dalam bidang ilmu kedokteran, pelajaran ini tentu sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari dalam bidang seni rupa. Pemahaman dalam ilmu kedokteran membutuhkan ketelitian dan akurasi guna mendapatkan informasi yang tepat untuk keperluan medis. Fatimah 2022. Namun dalam pemahaman anatomi, seni rupa tidak serinci dan sedetail seperti pada ilmu kedokteran. Pemahaman dalam bidang seni rupa diperlukan guna untuk memahami sekumpulan elemen-elemen tubuh makhluk hidup yang terdiri dari elemen-elemen tubuh. Pada manusia, elemen tersebut tersusun dari kepala sampai kaki. Begitu pula binatang. Pada tumbuhan, hakikatnya sama saja seperti manusia maupun binatang. Hanya saja binatang memiliki bentuk besar dari bawah dan mengecil sampai ke pucuknya. Bagi pemula yang baru belajar menggambar, pemahaman ini umumnya dirasakan sulit dan harus mulai dipelajari dengan seksama melalui pengamatan langsung dan diulang dalam latihan yang terus-menerus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Verly yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Vira. Kepada Vira, saya persilakan. Meluruskan kesalahan kan pembagian utamanya jika tidak orang dengan mudah mengenalinya. Jika seseorang mampu melukiskan anatomi manusia secara tepat, bisa dipastikan kemampuan melukiskan anatomi makhluk lainnya juga tepat. Karena itu, studi anatomi manusia menjadi pelajaran dasar dalam seni rupa. Sejak zaman dahulu, para pelukis, pematung, dan sebagainya melakukan studi anatomi manusia sebagai bagian penting. Para maestro melakukan studi anatomi manusia sejak awal karir mereka. Anatomi manusia yang dipelajari terbagi berdasarkan jenis kelamin dan usia. Bentuk tubuh manusia berbeda, cukup signifikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Menggambarkan anatomi manusia memiliki tujuan penting dalam pengembangan keterampilan seni rupa, khususnya dalam memahami struktur tubuh manusia secara proporsional dan realistis. Tujuan utamanya adalah untuk melatih kepekaan pengamatan, ketepatan proporsi, serta penggambaran bentuk tubuh manusia secara akurat. Menurut Julius Darman, pemahaman terhadap anatomi manusia dalam menggambar sangat penting karena menjadi dasar untuk menciptakan bentuk tubuh yang realistis, dinamis, dan proporsional sesuai dengan gerak dan ekspresinya. Selain itu, tujuan menggambar anatomi manusia juga berkaitan dengan peningkatan kemampuan analisis visual, di mana seniman tidak hanya menggambarkan berdasarkan apa yang tampak, tapi juga berdasarkan struktur di balik permukaan tubuh. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Windarti yang menyatakan bahwa penguasaan anatomi manusia membantu siswa dalam mengembangkan karakter dan ekspresi figur secara lebih hidup dan komunikatif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vira yang telah menyampaikan materi yang kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jisa. Pada Jisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang manfaat menggambar anatomi manusia. Yang pertama ada memahami struktur tubuh, di mana menggambar anatomi membantu mempelajari letak dan fungsi bagian-bagian tubuh manusia seperti tulang, otot, dan organ dengan lebih akurat. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan menggambar realistis. Dengan pemahaman anatomi, hasil gambar tubuh manusia menjadi lebih proporsional dan dinamis. Yang ketiga ada mendukung profesi di bidang medis dan seni. Pengetahuan anatomi sangat diperlukan bagi dokter, perawat, terapis fisik, pelatih kebugaran, maupun ilustrator medis. Yang keempat ada melatih konsentrasi dan ketelitian. Menggambar anatomi menuntut pengamatan yang detail dan kesabaran, sehingga dapat melatih fokus dan ketelitian. Yang kelima ada meningkatkan pemahaman gerakan tubuh, di mana dengan memahami sistem otot dan sendi, seseorang bisa menggambarkan pose dan gerakan manusia dengan lebih meyakinkan. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jisa yang telah menyampaikan materi yang ketiga. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Miss Rani. Kepada Miss Rani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu alat dan bahan menggambar anatomi manusia. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang pertama, kertas gambar atau buku gambar. Yang kedua, pensil dan penghapus. Yang ketiga, pensil warna dan krayon. Yang keempat,
spidol, dan yang terakhir contoh gambar anatomi sederhana. Next slide. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menggambar anatomi manusia. Yang pertama, perkenalkan dengan bagian tubuh. Sebelum menggambar, mengenal bagian-bagian tubuh seperti kepala, tangan, kaki, perut, dan lain-lainnya dengan atau melalui lagu sederhana. Yang kedua, mulai dengan bentuk sederhana. Gambaran lingkaran untuk kepala, tambahkan persegi panjang kecil untuk leher dan tubuh. Gunakan garis atau oval untuk tangan dan kaki. Yang ketiga, tambahkan wajah dan anggota tubuh seperti mata, hidung, dan mulut. Bisa digambarkan dengan bentuk lingkaran dan garis. Tambahkan telinga dan rambut sesuai dengan imajinasi anak. Yang keempat, perkenalkan simetri dan posisi tubuh. Perkenalkan kepada anak bahwa tangan dan kaki memiliki pasangan kiri dan kanan. Yang terakhir, ada pewarnaan. Beri warna yang bebas meski warna yang dipilih tidak realistis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miss Rani yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ialah menggambar anatomi manusia merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam seni rupa, khususnya untuk menghasilkan gambar manusia yang proporsional dan realistis. Menggambar anatomi manusia tidak hanya memperkuat dasar-dasar seni rupa, tetapi juga mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Baiklah, hanya sekian sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi kritik saran, penambahan materi, serta sesi tanya-jawab akan dilaksanakan di forum diskusi. Diharapkan kepada teman-teman untuk dapat memberikan serta berkontribusi aktif dalam forum diskusi, karena ini merupakan salah satu syarat untuk kehadiran yang akan diinput oleh Ibu. Mohon maaf atas kesalahan kata oleh kami dari kelompok 5. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti bisa di-cut kan? Itu yang tadi tuh jadi enggak? Yang kepala, pundak, lutut kaki. Nyambung nggak sih? Mata, hidung, telinga, dan pipi. Itu jadi nggak? Tapi itu seharusnya sebelum salam. Iya kan nanti bisa di-cut. Bisa dimasukkannya enggak sih, Fer? Enggak ya? Halo, Firly. Sorry lah kurang briefingnya. Kalau cuma segitu ya nggak apa-apa. Gimana?
gitu. Kalau misalnya nak eh, kurang efektif, kok ndak beko sale-salean sih pas di ngedit video. Bisa kan, Fer? Ya udahlah, kita akhiri aja, guys. Bye-bye.